usul ats-tsalatsah. Sebelumnya barangkali ada yang mau setoran hafalan? Tafadhal. Oh. Baik, kita lanjutkan. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, tafadhal. Man yaqra? Rasulullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun. Laqad ja'akum rasulun. Di sini sudah membuktikan bahwasanya Muhammad adalah rasul, telah datang kepada kalian seorang rasul. Membuktikan bahwasanya Muhammad adalah rasul. Min anfusikum, yang berasal dari diri kalian, maksudnya dari manusia. Membuktikan bahwasanya Rasul ini dari golongan manusia. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Kemudian sifatnya adalah berat hatinya apabila melihat kalian merasakan kesusahan. Ya, bahkan sering kita dengar di dalam sebuah hadis Nabi SAW menunda sebuah ibadah, alasannya adalah takut dianggap wajib oleh umatnya nanti. Ini adalah perangai dari Nabi kita Muhammad SAW, adalah berat hatinya melihat umatnya bersusah payah. Sifat yang kedua, harisun 'alaikum. Harisun 'alaikum maksudnya adalah berambisi untuk menyebarkan hidayah kepada umatnya, berambisi untuk menyebarkan hidayah kepada umatnya. Bil mu'minina raufur rahim. Kemudian lemah lembut terhadap kaum mukminin. Dan ketiga sifat tadi adalah sifat beliau, dan barang siapa yang mengikuti akhlak beliau maka hendaknya menghiasi dirinya dengan tiga akhlak tersebut. Barang siapa yang mengikuti akhlak beliau maka hendaknya mengikuti tiga perangai tersebut. Wa makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah, dan makna persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah ini wajib hukumnya diketahui setiap mukmin. Yang pertama beliau mengatakan tasdiquhu fima akhbara, membenarkan seluruh kabar dari beliau. Membenarkan seluruh kabar dari beliau. Ya. Seluruh kabar yang datangnya sahih dari beliau, seluruh kabar yang datangnya sahih dari beliau, baik bersifat mutawatir, tidak mengapa kita ketahui dulu istilahnya, baru nanti kita bahas mungkin di kitab yang lainnya tentang detail maknanya. Kita ketahui dulu istilahnya. Baik mutawatir maupun ahad, baik mutawatir maupun ahad. Saya ulang. Membenarkan seluruh kabar dari beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, seluruh kabar yang sahih dari beliau, baik mutawatir maupun ahad, wajib diimani, wajib diimani. Ya. Mutawatir itu kabar yang datang dari banyak orang. Adapun ahad, kabar yang datang tidak lebih dari 4 orang. Kabar yang datang tidak lebih dari 4 orang.
Dan dua istilah tadi bukan menentukan keabsahan hadis. Bukan menentukan keabsahan hadis, tapi menentukan tata cara sampainya hadis tadi. Menentukan tata cara sampainya hadis tadi. Ada yang dengar dari banyak orang, ada yang dari satu orang. Bukan berarti kalau yang dari satu orang enggak sahih, enggak. Dua jalan tadi, mutawatir atau ahad, bukan termasuk dalam persyaratan hadis sahih. Itu hanya cara penyampaian saja. Kenapa ini harus saya sampaikan secara detail? Karena banyak di luar sana yang menggoyahkan akidah kaum muslimin dengan berdalil seolah-olah ilmiah, ya, padahal itu adalah jahliyah atau jahiliyah. Mereka membedakan antara mutawatir dengan ahad. Mereka adalah asy'ariyah. Mereka membedakan antara mutawatir dengan ahad. Kalau antum temukan orang mengatakan adapun hadis mutawatir kami sami'na wa ata'na, baik di dalam redaksi akidah. Kalau redaksi akidah itu maksudnya redaksinya hadis itu adalah tentang hal ghaib, siksa kubur, kehidupan surga, neraka, pokoknya ghaib, tentang rukun iman. Dia mengatakan mutawatir enggak? Mutawatir, oh terima. Ya. Apalagi yang redaksinya ibadah seperti sholat, puasa, bisa nampak mata, lebih diterima. Namun apabila ahad, nanti dulu kata mereka. Jika redaksinya akidah, redaksinya tentang ilmu ghaib, kehidupan alam barzakh, kehidupan neraka, tentang Allah, maka itu adalah menimbulkan, kata mereka alasannya menimbulkan dzan, menimbulkan prasangka, maka kita tolak. Maka kita tolak kata mereka. Tapi jika hadis ahad tersebut redaksinya tentang sholat, puasa, zakat yang nampak-nampak, maka sami'na wa ata'na. Ya, ini bukan ilmu, ini adalah kesesatan. Mereka menolak sebagian hadis Nabi SAW karena ahad tidak ada dalilnya. Dalilnya adalah perasaan saja. Tidak ada arahan dari para ulama untuk membuang hadis ahad yang redaksinya akidah. Sekali lagi, istilah mutawatir dan ahad bukan persyaratan keabsahan sebuah hadis, enggak. Hadis sahih syaratnya 5. Hadis sahih syaratnya 5, biar sekalian tahu ya. Hadis sahih syaratnya 5. Yang pertama, muttasil, bersambung. Yang pertama, muttasil, bersambung. Yang kedua, ya, rawinya thiqah. Thiqah itu terpercaya. Dia adalah orang yang bertakwa, orang yang menjaga dirinya dari hal-hal yang haram, thiqah. Ketiga, dhabit. Ini adalah kredibilitasnya unggul. Dalam kurung hafalan dan tulisan. Unggul dalam hafalan dan menjaga tulisan. Tulisan maksudnya menjaga tulisannya. Makanya antum, kita semua kalau menuntut ilmu dianjurkan untuk menulis walaupun sudah paham. Kenapa? Karena kita menisbatkan diri kepada ahlul hadis. Kaum salaf itu adalah ahlul hadis, ahli hadis, dan mereka dikenal sebagai penulis-penulis yang menjaga tulisannya. Karena itu adalah ilmu dan akan diturunkan, terus diturunkan gitu. Makanya terkenal dengan hal seperti itu. Antum tidak akan melihat ya metode menuntut ilmu seperti ahlul hadis. Ya, imam mereka diam saja atau mendengarkan kemudian setelahnya hilang. Tanpa ada hafalan, tanpa ada tulisan.
Yang keberapa? Yang keempat adalah terbebas dari syadz. Terbebas dari syadz. Syadz itu adalah keanehan. Udah gitu aja, tidak perlu terlalu detail. Terbebas dari keanehan. Yang kelima, terbebas dari illat. Terbebas dari illat. Illat itu apa? Yaitu penyakit dalam hadis yang bisa mendhaifkannya. Penyakit yang terdapat dalam hadis yang bisa mendhaifkannya. Contoh ya, contoh. Ada, kalau disebutkan ada perawinya Imam Bukhari namanya Ikrimah. Perawinya Imam Bukhari namanya Ikrimah. Kemudian ada perawinya Imam Muslim, ya, yang bernama Harb, Usanah bin Harb. Dua-duanya thiqah. Dua-duanya thiqah. Kalau kita baca biografinya dua orang ini, wah, luar biasa. Sehingga lima-limanya itu terkumpul dalam hadis yang diriwayatkan dari Harb ini dari Ikrimah. Ya, contoh ini contoh yang nomor 5, illat. Tapi para ulama ahli illat yang tahu dalam penyakit dalamnya hadis, dia tanya dulu. Kalau Harb ini meriwayatkan dari Ikrimah, dia tanya, dia meriwayatkan dari kitabnya atau dari hafalannya. Nah, kalau dikatakan oh dari kitabnya, sahih hadisnya. Kalau dari hafalannya, enggak sahih hadisnya. Ini enggak tahu orang kecuali ahli hadis yang detail. Enggak bakal tahu, dikira sahih padahal dhaif kalau dari hafalannya. Kenapa? Pernah kejadian, ya, buku-bukunya si Ikrimah ini hilang, terbakar. Dan ketika dia menyampaikan setelah bukunya terbakar, tidak sama dengan penyampaiannya yang di saat dia nukilkan langsung begini. Ini ilmu hadis, ilmu yang sangat detail dan sangat dijaga. Ya, itu salah satunya. Maka mutawatir dan ahad, kembali lagi, ini bukan persyaratan hadis sahih, bukan. Dia hanya jalan periwayatan saja. Satunya diriwayatkan orang banyak, satunya diriwayatkan tidak lebih dari 4 orang. Ya. Pertanyaannya, bisa enggak satu orang itu meriwayatkan hadis dan sahih? Jawabannya bisa jika memenuhi 5 kriteria tadi, syarat tadi. Baik. Yang kedua di sini disebutkan ta'atuhu fima amara. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan perintahnya. Sesuai dengan perintahnya. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan menjauhi apa yang dilarang oleh beliau dan yang dicegah oleh beliau. Apa bedanya tasdiquhu fima akhbara dan ta'atuhu fima amara? Membenarkan kabar darinya dan mentaati perintahnya. Apa bedanya? Kalau membenarkan kabar darinya, bukankah termasuk apa? Apa jatuh tadi? Membenarkan kabar darinya, bukankah termasuk mentaati perintahnya? Apa bedanya? Kalau membenarkan kabar darinya itu berkaitan dengan hal ghaib, sedangkan mentaati perintahnya berkaitan dengan apa? Hal zahir, seperti mendirikan sholat, ya, kemudian menunaikan haji, itu zahir. Maka bahasanya adalah ta'atuhu fima amara, mentaati seluruh perintahnya. Kemudian yang keempat,
alla yu'bada illa bima syara'a, alla yu'badallah illa bima syara'a, tidak menyembah Allah kecuali dengan syariatnya, tidak menyembah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Nah, wasil. Dalil tentang salat dan zakat yang dimaksud adalah rukun Islam yang kedua dan ketiga. Wa tafsirut tauhid, dan itu mengatakan dan termasuk dalil ini adalah penafsiran dari tauhid, yaitu dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah kepada Allah dengan ikhlas, menyerahkan agama baginya. Hunafa'a, ya, hunafa'a, mereka adalah orang-orang yang hanif. Hunafa, mereka adalah orang-orang yang hanif. Yang mana orang yang hanif? Ya'budullaha mukhlishina lahuddin. Masih ingat penjelasan tentang hanif? Apa hanifiyah? Millata Ibrahim, annal hanifiyata millata Ibrahim. Terus ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Di dalam ayat ini juga wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali hanya menyembah kepada Allah secara ikhlas. Hunafa, mereka adalah orang-orang yang hanif, yaitu menyembah kepada Allah disertai dengan keikhlasan. Kemudian setelah itu mereka apa? Yuqimus shalah, mendirikan salat. Berarti makna hanif yang kedua adalah mendirikan seluruh perintah Allah, atau pernah saya sebutkan condong kepada kebenaran. Orang yang hanif, hatinya diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, kemudian perilakunya condong kepada kebenaran. Yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan ini adalah agama yang lurus. Nah, dalilus siyam, dalil tentang puasa. Puasa apa yang dimaksud menggunakan dalil ini? Puasa Ramadan. Ya, tidak termasuk puasa yang lainnya. Yang rukun adalah puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah kutiba maksudnya diwujibah, diwajibkan. Furidha, telah diwajibkan, alaikum, kepada kalian, as-shiyam, yaitu puasa. As-shiyam ini maksudnya puasa Ramadan. Ya. Alif lam di situ maknanya adalah Ramadan. As-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Ya. Dan wajibnya puasa Ramadan yang dimaksud sebelum kalian, wajibnya adalah tidak mutlak. Sebelumnya wajibnya diwajibkan, tetapi bagi yang tidak puasa boleh bayar fidyah tanpa ada alasan. Kalau sekarang sudah berbeda hukumnya. Ketika sudah diwajibkan secara mutlak, maka harus puasa. Dan boleh bayar fidyah bagi mereka yang tidak mampu puasa. Kalau dulu walaupun mampu puasa, boleh tidak puasa tapi bayar fidyah. Berikutnya, Tsaniyah, derajat agama yang kedua adalah iman, al-iman. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah, dan iman itu ada 70 sekian cabang. Ya, 70, bid'un itu sekian. Sekian yang dimaksud adalah bilangan. Ya, bilangan dari 3 sampai 10. Mohon maaf, 3 sampai 9. Bid'un adalah bilangan, ya. Jadi dimaknai bid'un wa sab'un adalah 70 sekian cabang.
Fa'a'laha, dan cabang yang tertinggi adalah qaulu la ilaha illallah, adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit thariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu sebagian dari iman. Maka faedah dari kalimat ini menandakan makna iman mencakup hati, lisan, dan anggota perbuatan, ya, dan anggota tubuh. Maka makna iman menurut ahlus sunnah adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dari mana definisi itu muncul? Yaitu menyebutkan 3 aspek, karena di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Fa'alaha, yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah berarti melibatkan organ apa? Lisan. Yang kedua kata beliau tadi wa adnaha, dan yang paling ringan, yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, melibatkan organ apa? Anggota badan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah sebagian dari iman, melibatkan organ apa? Hati, ya. Haya. Malu di mana? Di hati atau di lisan? Di hati. Maka di sini disimpulkan iman itu melibatkan 3 organ, yaitu hati, lisan, dan anggota badan. Dan itu tadi didefinisikan dari 3 organ tersebut. Iman adalah keyakinan dalam hati. Contohnya dia meyakini bahwasanya Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah dengan benar. Diucapkan lewat lisannya, mengatakan la ilaha illallah. Kemudian diamalkan lewat anggota badannya, saya sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti saya berikrar tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka dengan anggota badan saya mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Satu kesatuan ini adalah satu kesatuan. Adapun rukun iman insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia tidak mau beramal di dalam kehidupannya, maka imannya kurang. Tidak hilang tapi kurang, kecuali jika amalnya adalah salat. Jika dia tidak salat sama sekali dalam hidupnya, atau dominan hidupnya tidak salat,
maka imannya hilang, bukan berkurang, tapi hilang. Jadi di dalam pembahasan iman itu ada aslul iman, ada kamalul iman. Aslul iman, pokok keimanan, itu adalah melibatkan amalan yang bisa mengkafirkan seseorang apabila ditinggal. Itu apa? Sebelumnya baca 2 kalimat syahadat, ya. Kemudian baru mendirikan sholat. Saya sudah bahas ya di sini tentang orang yang meninggalkan sholat dengan perinciannya. Dan 2 kalimat syahadat apabila batal, maka otomatis ya semuanya batal. Begitu juga sholat apabila dia tidak dilaksanakan sama sekali, maka batal keimanannya atau hilang keimanannya. Jika selain 2 hal tersebut, maka kurang imannya, tapi tidak sampai batal, tidak sampai hilang. Nah, jadi aslul iman, pokok keimanan. Yang lainnya kamalul iman, penyempurna keimanan. Makanya iman semakin sempurna ketika kita berbuat ketaatan. Zakat tambah sempurna imannya, puasa tambah sempurna, haji, baca Quran, sedekah dan sebagainya. Semakin banyak amal semakin bertambah sempurna. Semakin berkurang amalnya, semakin berkurang imannya. Waliyadzubillah, sampai dia batal pokok keimanannya. Nah, gitu ya. Belajar digariskan oleh para ulama, barang siapa yang menginginkan ilmu masuk kepadanya dengan mudah, maka wajib dia berguru dengan orang yang rabbani. Apa itu rabbani? Yaitu mendahulukan ilmu yang dasar, kemudian berikutnya dan berikutnya. Ya, mendahulukan ilmu yang dasar, kemudian berikutnya dan berikutnya. Terus nggak boleh berarti belajar yang tidak urut. Ya silahkan, tapi jangan salahkan ketika Anda susah di dalam memahami ilmu. Susah di dalam memahami ilmu. Contoh orang yang mengangkat beban. Orang yang mengangkat beban, kalau dia langsung angkat 100 kilo, belum pernah mengangkat beban yang lebih ringan, berat atau tidak? Berat. Tetapi ketika seseorang melihat ada orang yang mungkin 100 kilo dia angkat, dia gotong, sudah kayaknya ringan beban itu. Ketika kita tanya, "Pak, kok kuat, Pak?" "Oh, ini jalaran soko kulino." Maksudnya sudah kebiasaan. Ya, awalnya sedikit terus bertambah. Demikian pula ilmu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas." Ketika mereka bertanya padamu wahai Muhammad tentang hilal, bulan, katakanlah bulan itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan petunjuk haji. Kemudian berikutnya Allah mengatakan, "Laisal birru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha, walakinnal birra man ittaqa." Bukanlah sebuah kebaikan jika kalian masuk rumah dari pintu belakang. Masuk rumah dari pintu belakang maksudnya menuntut ilmu langsung dari yang atas. Ya, diibaratkan oleh Allah orang yang masuk rumah dari pintu belakang. Masuk enggak di dalam rumah? Masuk. Masuk atau tidak? Masuk. Susah atau mudah? Kalau tembok itu belakang, lebih susah dan berpotensi untuk diteriaki maling. Tapi kalau masuk rumah dari pintu depan, dia mudah. Ya, kebanyakan para penuntut ilmu meninggalkan ilmu karena belajarnya tidak dari dasar. Dan belajar tidak dari dasar menunjukkan ketidaksabaran. Dan tidak sabar itu musuh utama penuntut ilmu. Ya, penuntut ilmu musuhnya yang pertama adalah tidak sabar.
harus sabar di dalam menuntut ilmu, harus dari dasar sabar. Misalnya antum akan merasakan peningkatannya. Antum orang yang belajar acak, ya, apalagi pernah saya sindir ya, ada talibu ilmi bitablik akbar, menuntut ilmu ya dari tablik akbar saja. Ya, antum tes coba, antum tanya, dia jawabnya bingung, mau yang ada di kepalanya acak gitu loh, yang ada di kepalanya acak, mau menghafalnya susah, mau menempatkan sebuah masalah dengan ilmu yang pernah dia dapat juga susah. Ini kejadian ini pasnya sama yang mana ya? Tablik akbar yang mana? Susah. Ya, di dalam Kitabul Ilmi karyanya Syekh Utsaimin, beliau mengatakan salah satunya adalah di dalam menuntut ilmu, coba pertama dari yang dasar, yang kedua fokus di dalam menyelesaikan satu bab dulu. Ya. Jangan tertipu dengan antum sudah di Malang ini ada kajian rutin yang antum sudah punya target ikuti itu. Di waktu yang sama ada kajian tablik akbar yang isi Ustadz Kibar. Antum pilih mana? Yang rutin. Kalau seandainya ada berdua, ada dua ini, pilih mana? Rutin ya. Sama analoginya seperti ini. Antum dulu sekolah di SMP atau SMA, pas ada seminar, terus antum izin sama gurunya, Pak, izin nggak masuk, saya mau ikut seminar. Kira-kira gimana? Nggak mungkin. Ini yang rutin, ini yang sekolah ini, kan begitu. Yang tablik akbar mungkin dia tematik, dan antum sedang ada target. Ya, kalau yang tadi kajian rutinnya libur beda. Kalau yang berbenturan ini banyak yang tertipu di sini. Yang dia rutini itu, dia punya target itu direlakan sama dia. Nah, jadi wajib hukumnya kalau mau intensif, ingin merasakan progresnya, menuntut ilmu dari dasar. Bahkan baca kitab ya kayak gini, dari yang tipis. Ya, sebagian yang semangat saya lihat langsung baca Sahih Bukhari. Kita timer aja berapa lama waktunya. Ya, setelah itu alasannya apa? Saya sudah tua, nggak pas lagi untuk menuntut ilmu, nggak. Caranya yang salah padahal. Ya, caranya yang salah. Banyak para ulama menuntut ilmu di saat tua dan tidak masalah. Yang penting mereka mengikuti arahan gurunya. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Yang dimaksud di dalam hadis tersebut yaitu menghilangkan gangguan dari jalan adalah gangguan yang unsur maslahatnya sedikit atau bahkan tidak ada. Saya ulang, yang dimaksud gangguan dalam hadis tersebut adalah sesuatu yang di tengah jalan yang unsur maslahatnya sedikit atau bahkan nggak ada. Contohnya kulit pisang, ada maslahatnya tengah jalan? Nggak ada. Ya, atau mungkin botol kosong, nggak ada. Apa tujuan seseorang masang polisi tidur? Ada maslahat nggak? Ada maslahat. Maka tidak termasuk dalam hadis tersebut. Nah, wallahu a'lam. Kecuali kalau memang polisi tidurnya, ini harus di separuh ya, sewajarnya. Nah, siapapun yang mengucapkan 2 kalimat syahadat maka kita hukumi dengan Islamnya, kecuali sampai dia benar-benar mengatakan dengan tegas secara lisannya, saya adalah orang kafir, saya keluar dari Islam, maka kita hukumi dengan lisannya, yaitu kafir. Adapun orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat kemudian anggapan kita tidak sholat, maka kita harus tepis. Kalau kita nggak ingin diskusi, pengen tahu kejelasannya, atau kita bukan seorang ulil amri, ya, maka sebaiknya kita husnudzon. Kita mungkin sholatnya di rumah, atau mungkin tidak kelihatan saya sholatnya, atau mungkin sebelum meninggal dunianya sudah taubat.
Kita nggak tahu. Kecuali kalau kita duduk, gimana? Cross check satu persatu, audit begitu, beda. Tapi kalau kita tidak melakukan hal itu, maka husnudzan. Kita hukumi dengan 2 kalimat syahadatnya. Nah, wallahu a'lam. Nyambung ke materi pekan kemarin. Jadi gimana kita berimam kepada orang yang kita curigai itu? Mungkin tadi pernyataannya gimana? Curiga karena misalnya pasang status usia. Oh iya. Tayyib. Para ulama mengatakan, ya, barang siapa yang mendapati seorang imam di dalam salat berjamaah, maka ikutilah. Tidak mengapa. Kaidahnya bagaimana? Kaidahnya ini enak kita pakai kaidah. Para ulama mengatakan man sahhat salatuhu sahhat imamatuhu. Barang siapa yang sah salatnya, berarti dia masih Islam kan begitu. Sah salatnya, maka sah imamnya. Sah dia jadi imam. Kecuali kalau dia sudah kafir. Ya, kalau tadi ada mencurigai, curiga di dalam bahasa Arab adalah dhon. Ya, dan dhon ini tidak dianggap. Asas praduga tak bersalah. Asasnya itu praduga tak bersalah sampai menghadirkan apa? Bukti yang jelas. Kalau di dalam bahasa kaidah fikihnya, al yaqinu la yazulu bisyak. Apa itu? Yaitu asas praduga tak bersalah. Nah, wallahu a'lam. Cukup? Oh, ini dulu. Nyambung yang pertanyaan Ustaz, yang kenapa iman itu yang menjadi patokan aslul Islamnya atau aslul imannya itu hanya syahadat dan salat. Karena dalilnya mana? Nabi pernah mengatakan, man qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allah. Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, masih disebutkan 3 ya, maka haram darahnya, maka haram hartanya, dan hisabnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat ini menunjukkan 3 poin ini adalah aslul Islam. Harus ada, tidak boleh tidak. Datang dalil lain yang menyebutkan bahwasannya nanti di akhirat ada orang yang tidak membayar zakat, kemudian harta zakatnya dirupakan menjadi ular yang besar. Ya, pernah saya sampaikan di sini ya. Menjadi ular yang besar, kemudian dia dikejar oleh ular tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, setelah itu perkaranya diserahkan kepada Allah, apakah dia masuk neraka atau masuk surga. Dari kalimat ini berarti gugur yang zakat. Tersisa apa? Syahadat dan puasa. Syahadat dan puasa tidak ada dalil yang mengatakan bisa dia ke surga atau ke neraka. Semua yang mengatakan neraka. Maka dari sini berkurang dari 3 menjadi 2 aslul iman tadi. Yang selainnya berarti kamalul iman. Pembagiannya dari mana? Pembagiannya dari dalil tersebut. Kemudian tadi iman itu ada 70 sekian cabang. Nabi mengatakan a'la, yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Kira-kira yang nomor 2 apa? Salat. Tapi tidak disebutkan sama Nabi. Kita tentukan tersebut dari hadis yang lain. Dan yang terendah adalah imatatul adha anit thariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Beberapa ulama ada yang berijtihad menulis ada yang menulis 63 cabang, ada yang menulis 73 cabang, ada yang menulis 69. Al-Imam Ibnu Hibban di dalam Fathul Bari Anda bisa lihat ada 69 cabang dia tulis. Ini. Itu salah satu dalilnya. Nyambung
peduli terhadap kajian sendiri, jangankan kajian rutin, peduli terhadap kajian atau menuntut ilmu, majelis ilmu itu rendah. Sehingga bagaimana caranya si panitia ini berdiskusi dengan ustadznya apa ya yang menarik, bukan yang dasar, tapi yang menarik yang difokuskan. Sehingga pertama harapannya untuk ya minimal wis masih wong-wong ndak ngerti ilmu, maksudnya ndak progres ilmunya tidak signifikan, tapi minimal mereka duduklah majelis ilmu. Itu mungkin seperti itu. Sehingga beberapa orang yang peduli terhadap majelis ilmu harus inisiatif. Ya contohnya seperti ini. Contohnya seperti inisiatif. Nggak bisa kita mengejar kondisi yang ada saat ini, sementara visinya untuk mengumpulkan manusia saja, bukan untuk menertibkan ilmu mereka, tapi hanya untuk menyadarkan mereka supaya ini loh sebenarnya Islam itu bermajelis ilmu. Ya wis, gimana lagi kita mau, kalau kita sadar akan tertibnya ilmu ya mau nggak mau buat majelis sendiri. Antum mengatakan online boleh, silahkan mau ikut online kalau memang tidak ada majelis yang tertib yang offline. Mau bilang apa lagi? Ya, kalau kita mau paksakan kajian kayak gini, kira-kira ono sing teko apa ndak? Ya. Nah, cukup misalnya sallallahu ada lagi teman-teman. Kembali ke awal itu kan ada ilmu qabla al-qawli wal amal. Nah, ilmu sebelum berucap dan beramal. Nah, ketika ada kasus seperti ini Ustaz, kita mengucapkan sesuatu atau kita berbuat sesuatu. Nah, kita nggak tahu itu benar atau enggak. Nah, kita sudah kadung berucap dan beramal. Ketika kita tanya ke ahlinya, oh itu benar. Selamat, pasti gitu Ustaz, selamat benar. Apakah itu tetap salah Ustaz? Kita kan beramal dan berucap tanpa ilmu, tapi benar. Ya, apakah salah Ustaz? Jika antum melakukan itu spontan, bukan dengan rencana, hanya di dalam rangka untuk melakukan hal yang terbaik saat ada kejadian, maka sah, tidak mengapa. Nggak mungkin antum saat menentukan ini mana ini ya, tanya ilmunya dulu, nggak mungkin. Kecuali hal itu sudah antum rencanakan, saya nggak tahu ilmunya di sini, tapi saya terobos saja. Nah, ini yang salah. Tapi saat kejadian itu spontan, saat itu, gimana lagi kita harus buat pilihan, maka ini boleh. Nah, ada apa? Ini kita sampai. Menyambung terus pertanyaan Ustaz. Karena punya teman Ustaz dulu dekat juga Ustaz. Terus tuh, ya saya tahu oknumnya. Itu namanya dia mengatakan bukan masuk ke usul, maksud dia ada syaratul kamal, ya syarat kesempurnaan iman dan syaratus sihah, ada syarat sah dan syarat sempurna, maksudnya di situ. Ya. Lah, ini yang membagi seperti ini Syekh Al-Albani. Ada syarat sah keimanan dan syarat kesempurnaan. Ini dimurjiahkan oleh golongan tersebut. Ya, dimurjiahkan oleh golongan tersebut. Padahal yang dibahas oleh Syekh Al-Albani ini dalam loh pembahasannya. Padahal yang dibahas oleh Syekh Al-Albani bukan perkara tentang memisahkan amal dari keimanan. Bukan tentang memisahkan amal dari keimanan. Dan mereka membid'ahkan Syekh Al-Albani dan orang yang berfatwa dengan fatwanya Syekh Al-Albani hanya karena mengikuti masyayikhnya, yang mana masyayikhnya sudah rujuk dan mengatakan Syekh Al-Albani bukan murji'ah. Tapi murid-muridnya ini tetap mengatakan murji'ah. Bukankah ini taklid? Tidak ilmiah sama sekali. Kalau ada orang yang mengatakan, antum sudah dapat penjelasan toh? Tadi ada aslul iman, ada kamalul iman,
Apa tujuannya? Itu untuk menjelaskan bahwasanya iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Ketika amal tersebut dikurangi, maka imannya ikut berkurang. Maka ada iman itu ada penyempurnanya, dan bisa kalau penyempurnanya tidak dilakukan dia berkurang. Ya. Dalilnya sudah disebutkan, antum sudah tahu. Ada orang yang mengatakan demikian, sudah selesai ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Ada orang jahil yang mengatakan demikian. Kalau tuduhannya atau kritiknya ilmiah beda. Tapi kritiknya tidak ilmiah sementara antum bawa ilmu. Maka wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau ada orang jahil, orang yang tidak bawa ilmu mengkritik antum sementara antum punya ilmu, maka qalu, katakanlah apa? Salama. Sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi di dalam menghadapi mereka menguras energi, membuang waktu kita, dan tidak ada maslahat yang kita dapat. Walaupun seandainya kita menang debat, gak ada maslahat. Kalau kita kalah debat juga tidak bahaya. Lebih baik apa? Ditinggalkan. Nah, cukup insyaallah. Tentang masuk dalam makna syahadat, yaitu mentaati Nabi dan membenarkan apa yang datang dari Nabi. Apakah perkataan ulama jika bertentangan dengan hadis itu kita bisa bebas milih, Ustaz? Kemudian apakah ketika orang membawakan perkataan ulama fulan, nah apakah itu sebuah hujah atau ilmu, ataukah ilmu itu bukan perkataan selain Allah dan Rasulnya, Ustaz? Nah, itu biar kita nggak bingung. Perkataan Imam Malik rahimahullah, kullu qaulin maqbulun wa mardudun alaih illa sahib hadzal qabr. Setiap ucapan boleh diterima, boleh ditolak, kecuali kubur itu adalah Rasulullah SAW. Ya. Adapun perkataan ulama, jika dia menjelaskan tentang dalil, maka kita terima. Apabila perkataan mereka, atau mungkin ya mereka tetap manusia, melakukan kesalahan dalam perkataan mereka dan menyelisihi dalil, maka kita tidak ikuti, kita kembali kepada dalil siapapun dia ulamanya. Nah, hakadha insyaallah yakfi, wallahu taala alam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.